Pagi, saudaraku, kekristenan yang harus dikenakan oleh orang-orang Kristen sepanjang zaman itu adalah kekristenan mula-mula. Kekristenan yang dikenakan oleh para murid Yesus, yang kemudian diteruskan kepada para rasul hingga sampai pada kita hari ini. Tapi apakah kekristenan yang kita kenakan hari ini adalah kekristenan yang dikenakan oleh para murid Yesus? Coba ditanyakan secara rinci, saudaraku. Karena di dalam Matius 28 ayat 18-20 Yesus berkata, "Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan, yang sama dengan yang kutunjukkan kepadamu untuk kamu kenakan. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Aku harus menyertai kamu." Saudaraku, Tuhan Yesus berjanji menyertai kita melalui atau di dalam Roh Kudus yang keluar dari Bapa, supaya orang percaya mengenakan kekristenan seperti yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus pasti mengenakan kekristenan seperti kehidupan Yesus. Jadi kekristenan yang dikenakan oleh murid-murid Yesus adalah kehidupan yang dikenakan oleh Tuhan Yesus. Karenanya di kota Antiokhia, orang percaya disebut Kristen, artinya seperti Kristus. Sekarang pertanyaannya adalah begini, apakah kita layak disebut Kristen? Apakah kehidupan kita sudah seperti Kristus? Itulah sebabnya di dalam Galatia 2 ayat 19-20, Paulus menulis yang merupakan kesaksian dari hidupnya. "Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku." Jujurnya, kita melihat di dalam perjalanan sejarah gereja, dengan pengaruh berbagai filsafat agama dan perubahan zaman, kekristenan sudah mulai luntur dan mengalami kemerosotan, saudaraku. Dan satu hal yang terjadi hari ini, seakan-akan kekristenan itu seperti agama, sebuah keyakinan yang dibangun di atas dasar ajaran atau doktrin. Kekristenan tidak beda dengan banyak agama pada umumnya, bermoral baik, beretika baik, di mana kekristenan seperti ini merupakan kekristenan yang sudah kehilangan Yesus. Dan kita baru mengerti setelah kita melewati perjalanan panjang, mengapa Yesus berkata dalam Lukas 14 ayat 33, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Itulah sebabnya di dalam Ibrani 12 ayat 1 dikatakan bahwa untuk bisa mengikuti perlombaan yang diwajibkan, yaitu memiliki iman yang sempurna, ketaatan yang sempurna seperti Yesus, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa. Kekristenan itu benar-benar sesuatu yang sulit, saudaraku. Benar-benar mustahil tanpa pertolongan Roh Kudus. Ada saat seorang kaya datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal?" Sebenarnya kalimat itu bisa berarti, apa yang harus kulakukan supaya hidupku berkualitas? Kemudian Yesus menjawab, "Lakukan hukum. Hormati orang tuamu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan ini dan itu dan seterusnya." Tentu orang ini sudah melakukan hukum-hukum tersebut dan mungkin bisa tidak bercela, saudaraku. Orang kaya ini merasa bahwa keberagaman yang dia miliki sudah memenuhi syarat orang beragama. Tetapi dia merasa masih kurang, maka dia bertanya kepada Yesus, "Semua sudah kulakukan, Tuhan, apalagi?" Dia seperti mencari gara-gara. Lalu Tuhan berkata, "Jual segala milikmu, berikan kepada yang miskin, ikutlah aku." Tentu maksud menjual segala milik dan membagikan kepada orang miskin ini tidak harus diartikan harafiah. Ya, enggak, saudaraku. Tetapi kita tidak boleh punya ikatan. Kita harus habis total. Habis kita harus rela barter hidup kita dan mengikut dia. Jadi
sebagai umat pilihan, perjanjian baru untuk kita bisa memiliki hidup yang berkualitas standar Yesus, itu tinggi sekali standarnya. Maka murid-murid Tuhan Yesus berkata, jika demikian, Guru, siapa yang bisa diselamatkan? Kita melihat bagaimana konsep banyak orang Kristen di dalam pikirannya hari ini, seakan-akan masuk surga itu gampang, saudaraku. Pokoknya bersyahadat Yesus Tuhan dan Juru Selamatku, dia masuk surga. Seakan-akan mudah, jadi Kristen itu mudah, gampang. Mungkin juga bisa diomong jalan pintas masuk surga. Ironis ya, betapa jauhnya dari dasar konsep yang benar, yang murni, yang Yesus ajarkan, Tuhan kita ajarkan. Kita bingung loh, mengapa kekristenan menjadi seperti ini. Tapi itulah faktanya, saudaraku. Kekristenan hari ini sudah terdegradasi jauh. Beda dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang diajarkan Yesus adalah dirinya sendiri, hidupnya Yesus itu sendiri. Dan Paulus berkata, ikuti aku seperti aku ikut Kristus. Teladani aku karena aku pun meneladani Yesus. Tapi apakah di generasi hari ini, di abad ini, di tahun ini, ada orang yang berani berkata, teladani aku seperti aku meneladani Kristus yang hidup di dalamku? Coba saudaraku. Kalau ada pun dianggap sombong, nih orang berlebihan, angkuh, arogan. Benar gak? Padahal orang yang ngomong begitu pun sedang berjuang. Kalau saya ngomong begitu, saya pun sedang berjuang mati-matian. Anda pun harus berani ngomong begitu, supaya Anda bisa menyelamatkan banyak jiwa melalui hidupmu. Itu saudaraku, standar hidup kekristenan sejati itu memang begitu. Supaya setiap orang tua bisa berkata kepada anaknya, ikuti teladan papa mamamu. Semua pemimpin bisa berkata, ikuti teladan pemimpinmu ini. Sehingga orang-orang di bawah kita bisa melihat wajah Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita ngomong begini, banyak orang sinis memandangnya. Ih, apaan sih ini? Sombong banget nih orang. Tapi gak apa-apa. Jangan pedulikan itu dan larilah, saudaraku. Berlarilah. Amin, saudaraku. Kita harus berjuang. Kita menemukan wajah Yesus dalam hidup kita. Dan kita melalui hidup kita ditemukan wajah Yesus dalam hidup kita. Mestinya demikian. Kita harus berjuang seperti itu. Karena kalau tidak habis-habisan, kita tidak akan pernah bisa. Dan sulitnya itu karena kita bertabrakan dengan jiwa yang keruh yang seringkali kita puaskan. Maka kita harus mengatur ulang pikiran dan jiwa kita, saudaraku. Dengan cara apa? Minta pimpinan Roh Kudus. Minta Roh Kudus memampukan itu semua. Amin ya. Hari ini hari Minggu, saudaraku. Jangan lupa beribadah. Datang, langkahkan kakimu ke gereja lokal. Amin. Ya. Bantu gembalamu. Dukung program-program di gerejamu. Support. Ya, karena kau berurusan dengan Tuhan itu sendiri. Amin. Selamat pagi, selamat beribadah, Tuhan memberkati.